Di tengah perubahan pola hidup masyarakat, banyak tradisi dan budaya lokal yang mulai ditinggalkan. Salah satu yang mengalami hal serupa adalah Sagu Sep. Mama biasa bilang adik-adik, kalau kamu dua bisa bikin sep lain kali kayak mama, kalau mama sudah mati, bersyukur anak-anak itu mama punya adat istiadat orang Marin. Dulu mereka tidak ada beras, jadi mereka hanya makan itu hanya sagu saja. Karena mereka punya makanan pokok itu sagu. Pameran orang berjualan di dalam kota Merauke barang yang itu saja, tidak ada barang baru. Coba kita buat sep. Saya pernah usulkan ke guru seperti itu, tapi tanggapannya tidak sesuai ekspektasi saya begitu. Generasi muda sekarang kalau kita suruh pangkur sagu, mereka bilang begini, aduh nanti saya pun rambut ini penuh dengan ampas sagu. Merauke yang mendiami wilayah Papua Selatan dikenal sebagai salah satu daerah dengan aneka kekayaan budaya. Salah satu kebudayaannya yaitu panganan lokal Sagu Sep. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar panganan lokal Sagu Sep tidak sirna dimakan usia. Salah satu cara untuk melestarikannya dengan mengajarkan kepada generasi berikutnya. Ibu Paskalina Mahuse atau biasa disapa Mama Namuk, sosok yang teguh melestarikan peradaban suku Malin melalui makanan tradisionalnya Sagu Sep. Mama mulai lihat mama bikin sep itu mama kelas 5 SD. Mama Namuk berjualan Sagu Sep sebagai bentuk pelestarian dalam menghidupkan kebudayaan daerah agar tidak punah dan bisa diwariskan kepada anak cucu. Hari itu mama jualan kan, adik laki-laki mama punya adik berikut mama. Mama bilang dia begini, kau bantu saya 200.000 saja. Terus dia tanya saya, kau mau bikin apa? Terus mama bilang begini, saya mau bikin sep, saya mau beli daging dengan sagu. Terus dia bilang saya, 200.000 yang ini saya kasih koi, jangan kau sep tidak laku. Terus mama bilang begini, adik, kalau kakak saya yang bikin sep, kakak tidak bisa bawa pulang. Sudah adik laki-laki ini langsung bantu mama nih panjat kelapa. Yang tidak pernah mau panjat kelapa, tapi karena mama saya mau bikin sep, adik laki-laki tolong panjat mama kelapa. Modal 200 yang itu mama berputar yang mama bikin sep, yang itu 2 bungkus yang mama bikin itu. Mama pulang dengan 1.300.000. Anak perempuan Nita nih yang suka kasih naik di Facebook. Jadi Nita kalau lihat mama ada sibuk-sibuk langsung dia tanya, Tante Namuk mau bikin sep kah? Iya. Dia langsung kasih naik di Facebook, siapa yang mau beli Sagu Sep, Sagu Sep ada di sayap 2. Jadi tinggal orang pesan saja. Awalnya itu karena rasa enak ketagihan. Jadi sapi bantu Tante dulu. Bantu Tante, saya sudah bantu, kalau sudah selesai alasannya tuh jalan cari teman. Tante, mama tua begitu. Om, Tante Namuk ada buat sep sana. 1 mika sekian. Dari beli itu, saya juga punya, makanya tertarik. Sep ini enak. Kita buang suara kayak bermain-bermain, bercanda saja ke orang tua. Orang tua semua langsung datang cari, karena orang tahu kalau Tante buat ini enak. Sebelum mengenal makanan modern, sagu merupakan makanan pokok atau raja bagi masyarakat Papua Selatan. Namun, seiring berjalannya waktu, panganan lokal ini mulai terlupakan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat, kemudahan akses, dan kampanye pangan nasional yang mempromosikan nasi sebagai makanan utama telah membuat penurunan popularitas sagu. Dusun Sagu itu pusat ketahanan pangan untuk suku Malin. Tidak manfaatkan sebagai makanan pokok. Yang jadi makanan pokok itu nasi sekarang. Iya. Secara turun-temurun barang itu dia harus dia berkelanjutan. Sep itu diwariskan kepada generasi milenial ini. Jadi sekarang di kampung-kampung itu sudah tidak ada sep. Itu jadi masalah sehingga kebudayaan peradaban ini mulai degradasi ya. Sudah mulai bukan terkikis lagi, degradasi. Dulu ada sekelompok tani pegiat sagu yang bernama Dwi Trap, terletak di distrik Tanah Miring.
Bapak Yakobus sebagai ketua kelompok pun sudah kehilangan banyak anggota pegiat sagu akibat menurunnya tingkat pemesanan sagu dari masyarakat. Masyarakat mulai beralih ke panganan modern yang lebih praktis. Saat ini hanya tersisa istri dan anaknya yang melanjutkan kelompok tani ini. Waktu tahun 2004 sampai dengan 2015 itu kan masuk dalam program pangan nasional, jadi seperti padi. Akhirnya kan semua orang harus diwajibkan tanam padi. Jadi kami semua harus tanam padi. Tapi kita tidak lupa juga harus pangan lokal ini harus ditingkatkan. Nah, terus saya mulai melatihkan sapa anak bahwa ini budaya kita. Budaya kita harus diteruskan sampai turun-temurun. Jadi saya mulai latih dan bagaimana supaya pangan lokal ini bukan cuma di saya saja, kalau bisa di kampung-kampung lokal yang ada di Kabupaten Merauke dan terutama di Provinsi Papua Selatan ini bisa semua kampung lokal bisa membudidayakan pangan lokal seperti sagu nih. Tidak mudah untuk mendapatkan sagu. Bapak Yakobus harus melintasi Sungai Kalimaro dengan jarak 1 km menggunakan sampan. Kalau ini Bu, kita dari sini ke tempat berapa lama? Kalau dari sini ke tempat ya anggapnya 1 kilo. 1 kilo ke Kita dayung. ya lain ke perahu. Melestarikan panganan lokal sagu sep di tengah modernisasi memang penuh tantangan. Namun upaya ini penting dilakukan demi menjaga identitas budaya masyarakat Merauke. Sagu sep yang mulai ditinggalkan adalah salah satu budaya yang kini mulai terancam. Karena memang sudah diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita bahwa kalau mau buat sagu sep itu harus ada kelapa, ada sagu. Terus di situ nanti ada tambah ikan lagi. Dulu mereka tidak ada beras, jadi mereka hanya makan itu hanya sagu saja. Karena mereka punya makanan pokok itu sagu. Mama biasa bilang dorang, kalau betul-betul Tuhan masih piara mama sampai kamu do besar-besar, mama belajar kamu bikin sep, kamu do lanjut bikin. Kalau Tuhan panggil pulang mama, kamu masih kecil-kecil, sudah biar sampai di mama saja. Yang bisa bikin sagu sep itu hanya batas mama dorang saja. Kalau mama dong punya adik-adik lagi di situ, dorang sudah tidak bisa bikin. Dong kan masih bodoh, bingung. Batas mama dong punya mama sampai batas mama dorang saja. Rata-rata semua punya pameran, orang berjualan di dalam kota Merauke barang yang itu saja, tidak ada barang baru. Coba kita buat sep. Saya pernah usulkan ke guru seperti itu, tapi tanggapannya tidak sesuai ekspektasi saya begitu. Pikirnya nanti diterima baik. Kita buat kah? Setidaknya mungkin kita coba praktek buat dulu di sekolah atau di asrama begitu. Baru kalau memang jadi baik, kita bisa bawa ke sana. Kerjasama yang baik antara generasi muda, masyarakat, dan pemerintah dapat menghidupkan kembali tradisi panganan lokal sagu sep dan terus diwariskan pengetahuan dan pengolahan kepada generasi mendatang. Sistem kebudayaan ini sudah banyak berubah, terutama dalam hal nilai budaya yang sudah degradasi, bukan terkikisnya nilai ini atau pergeseran, tapi ini sudah degradasi akibat dari anak-anak muda sekarang, khususnya anak-anak Malin, tidak ada niat untuk kembali mempertahankan kebudayaan mereka sebagai identitas. Rendang aja tuh dia bisa buat sampai terkenal, makan sampai sekarang tuh masih makanan terenak nomor 1 di dunia. Kenapa kita punya sep ini kita tidak kasih kenal di luar? Padahal makanan itu sungguh-sungguh enak. Kenapa begitu? Karena saya ini orang Moyo, saya sendiri saksikan saya punya tante buat. Dari pertama kali dia buat sampai sekarang ini 2024, pertama kali saya lihat itu 2018 sampai 2024 ini saya tidak pernah sekali kasih tinggal tante dia buat sendiri. Ya memang mama biasa rasa bangga.
Jadi sudah dari mama punya pendirian yang mama biasa bikin sep. Oda dengan Tasya punya tante ini, bapak punya adik kandung. Sudah mama mulai bilang dia begini, tante, coba tante tes bikin sep ini semacam kita orang Marin punya. Sudah dia bakar batu mulai bikin sep, dia bawa ke kampus. Waktu itu dia kuliah di Musamus. Jadi orang Muyu di sini di sayap 2 yang bisa bikin sep itu hanya Oda punya tante. Bapak ini punya adik kandung, adik yang ketiga yang bisa bikin, kalau semua belum bisa. Pengelolaan kehidupan seutuhnya Malina ini itu ada di Sagu Sep. Kalau mau jadi seplik atau mau jadi orang yang paham, wikim, ya toh, orang yang selalu paham tentang hidup, itu harus makan sagu. Ketika diinisiasi, sagu itu ada untuk inisiasi tingkat tinggi untuk memanusiakan orang Malin. Sebagai kepedulian untuk melestarikan Sagu Sep, Ibu Rensa adalah seorang dosen Universitas Musamus, membuat sebuah festival Sagu Sep di Kampung Wasur. Festival yang dilakukan untuk mengenalkan bagaimana cara pembuatan Sagu Sep. Kami ingin mendokumentasikan dan juga mengkaji pengetahuan-pengetahuan dari yang pertama maestro dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh budayawan yang mengetahui tentang Sagu Sep. Jadi dengan adanya festival ini yang didokumentasikan, generasi muda dan generasi penerus akan mengetahui bagaimana tentang kajian Sagu Sep dan pengetahuan tentang pengolahan Sagu Sep yang asli. Kampung Wasur yang ditempati oleh suku Marorin NG memiliki cara yang unik dalam pembuatan Sagu Sep. Suku Marorin NG sendiri menggunakan ranting kayu putih untuk kadar minyak alami. Di sini mereka bilang ru, kenapa mereka bisa pakai kayu ru? Ranting-ranting ru itu menurut mereka mulai turun-temurun dari generasi ke generasi itu mereka tahu bahwa di pohon ru itu ada kadar minyak tersebut tinggal di dalam kayu itu ru itu. Pengambilan kayu tidak jauh dari Kampung Wasur, hanya butuh waktu sekitar 5 menit. Bukan hanya mengambil kayu bakar, warga juga mengambil bahan untuk pembakaran Sagu Sep, yaitu batu untuk pembakaran dan juga kayu bus untuk menutup Sagu Sep. Selagi kita buat sep ini, dia matangnya cuman karena uap. Karena uapnya saja, karena makanya harus pakai kulit bus, pohon bus. Pakai kulitnya supaya uapnya tidak keluar. Uapnya tidak keluar karena nanti dia masak lewat uap. Sagunya nanti masak lewat uap. Pengambilan kulit kayu bus ini memang sudah budaya dari turun-temurun. Tidak ada yang bisa menggantikan kulit kayu bus untuk penguapan Sagu Sep. Kulit kayu bus sangat cocok untuk penguapan karena tebal dan kerapatan kulit itu sendiri. Proses pengambilan batu juga ada beberapa proses cara, yaitu mengambil kerikil dan juga pengambilan dari bomi atau biasa kita ketahui sebagai rumah rayap. Batu yang digunakan ada 2 jenis batu. Kalau yang ini batu alam, yang biasa sering disebut batu kerikil, dan juga ada salah satu jenis batu itu yang dipakai dari bomi. Tapi pada saat mereka mau pakai batu dari bomi, mereka lihat bahwa itu dia sudah mati, dia sudah tidak aktif, sudah tidak ada sudah tidak ada rayapnya di dalam, baru mereka pakai. Karena menurut orang Marorin NG sendiri, ada keterkaitan manusianya dengan meranya, itu ada di totemisme marga tertentu. Jadi mereka tidak sembarang mengambil batu bomi itu merah. Suku Marorin NG membuat Sagu Sep yang tidak hanya memiliki satu bentuk. Mereka menggunakan bentuk-bentuk yang unik karena sudah turun-temurun yang diajari seperti itu. Jadi di situ ada beberapa aneka bungkusan sagu, itu dengan mereka punya nama-nama masing-masing. Seperti yumon, seperti nggi yumon, garamo yumon, ayam garamo yumon, rusa mei yumon, bosik mei yumon. Karena di situ ada daging babi garamo, ada daging rusang garamo, terus ada daging ayam garamo. Terus di situ juga ada ibab. Ibab itu yang dibilang tadi dibungkus pakai di sini daun ujuji, itu mereka punya
bahan baku untuk mereka masak. Itu yang jadi sebagai salah satu tanaman yang mereka lindungi di dusun-dusun, itu untuk salah satunya untuk mereka pakai untuk membuat sagu sep dan makanan-makanan yang mereka rasa itu sangat unik bagi mereka, karena itu mereka sudah diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Secara umum, bahan dasar yang digunakan untuk membuat sagu sep yaitu sagu, daging kelapa muda, daging atau ikan, bawang putih, bawang merah, dan penyedap rasa. Proses pembuatan sagu sep dimulai dari pencampuran bahan dasar dan diletakkan di atas bungkusan daun pisang. Bagian di dalamnya diisi dengan daging atau ikan sesuai selera. Panganan ini dimasak dengan cara yang unik, yaitu dibakar dengan cara diletakkan di atas bara batu panas dan ditutup dengan kulit kayu bus. Makanan akan matang dengan uap panas yang sudah tertutup kulit kayu bus. Ketika pada saat dulu, mereka tuh kalau masak, mereka masak satu kali. Ketika pagi dia buat sep, berarti semua jenis makanan itu dia taruh langsung di dalam sep. Dan pada saat dia angkat dan dia menyimpan, dia kasih masuk di dalam ulwad. Ulwad kalau di orang Marin itu dia buat bakul dan kelapa, tapi kalau di orang Merori dia pakai tali pintalan. Jadi semua makanan dia akan bungkus, dia akan taruh di situ. Jadi biar suaminya, biar dia ada kerja lain atau kerja di kebun, suaminya tahu jam makan dia harus kembali cari di dalam ulwad atau di dalam bakul tersebut. Namun, kini pembuatan sagu sep sudah mulai ditinggalkan. Modernisasi membuat kita semakin jauh dari akar budaya kita sendiri. Sagu sep juga bagian dari identitas kita, sebagai cerminan dari ciri khas yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita. Suku Malin.